Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bidafa, NPM 1973-2001, Prodi Mekanisasi Pertanian. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang uji kinerja mesin pemipil jagung. Nah, untuk yang pertama adalah jagung dengan nama Latin Z. mais merupakan salah satu tanaman pangan yang strategis dan memiliki nilai jual yang besar serta memiliki potensi untuk dikembangkan karena jagung sebagai penghasil zat protein dan karbohidrat terbesar setelah beras. Dan di Indonesia termasuk dalam kategori 10 negara produsen jagung terbesar di dunia setelah Meksiko, Ukraina, Argentina, dan India. Dan Indonesia berada pada posisi ke-8 dengan kontribusi hingga 1,99% terhadap produksi jagung dunia berdasarkan data Food and Agricultural Organization atau FAO. Dan produksi jagung di Indonesia yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik dalam 2 tahun 2014 dan 2015 mencapai 19,1 juta ton dan 19,61 juta ton. Dan selain itu rata-rata kenaikan produktivitas jagung dalam waktu selama 36 tahun mencapai 3,72% per tahun. Proses, dan ini langsung masuk ya, proses pemipilan dapat dilakukan dengan metode manual dengan memisahkan biji dari tongkol satu persatu baik dengan tangan ataupun dengan dibantu oleh sebuah alat sederhana. Selain itu juga dapat menggunakan mesin pemipil jagung yang dewasa. Ini telah banyak dikembangkan oleh bengkel khusus alat dan mesin pertanian di desa, lembaga penelitian, perguruan tinggi maupun pada industri lokal. Nah, langsung saja masuk kepada alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi mesin pemipil jagung berkelobot sesuai dengan judul, terpal, karung, termometer, timbangan manual, timbangan digital, spot watt, oven, gelas ukur, kamera, kertas spotlight, kertas label, aluminium foil, plastik, cetik, dan alat tulis. Ini adalah alat yang dibutuhkan, alat-alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan bakar, bensin dan jagung berkelobot varietas BC 18 yang diperoleh dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Nah, dia bagian-bagian mesin pemipil jagung berkelobot, yaitu yang pertama adalah rangka utama. Pasti harus ada rangka utama karena itu berfungsi untuk menopang komponen-komponen utama mesin utama mesin. Dan yang kedua adalah motor penggerak. Tentu saja sebagai itu, selain ada rangka penopang harus ada motor penggerak, ya kan? Dan itu selanjutnya silinder pemipil yang berfungsi untuk memisahkan biji jagung dengan tongkol kelobotnya. Dan yang keempat adalah hopper atau lubang pemasukan jagung yang fungsinya sebagai tempat pemasukan jagung berkelobot. Yang selanjutnya untuk dipilih oleh silinder pemipil. Dan yang kelima adalah lubang pengeluaran jagung bersih. Nah, fungsinya tentu saja untuk membersihkan dan memisahkan kotoran. Dan yang keenam adalah lubang pengeluaran tongkol dan kelobotnya yang berfungsi sebagai untuk mengeluarkan tongkol, tentunya tongkol kelobotnya. Dan yang kedua adalah ayakan yang fungsinya untuk memisahkan biji jagung terpilih dari kotoran dan serpihan tongkol dengan ukurannya yang berbeda-beda. Nah, blower atau kipas penghembus itu berfungsi untuk memisahkan biji jagung hasil pipilan dengan kotoran yang masih terbawa setelah melewati lubang ayakan. Dan puli itu berfungsi mentransmisikan daya motor penggerak untuk menggerakkan menuju komponen yang digerakkan, yaitu silinder, pemipil ayakan, dan blower atau kipas dengan bantuan V-bar seperti ini Dan roda berfungsi untuk memudahkan mesin, tentunya untuk memudahkan dalam berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Dan ukuran velg yang dipakai itu adalah ukuran 17 inci dan dilengkapi oleh bannya. Dan prosedur penelitian pengukuran putaran motor penggerak. Prosedur penelitian itu diantara lainnya 1. Pengukuran motor penggerak, dan 2. Pengukuran putaran silinder pemipil, 3. Kapasitas pemipil, 4. adalah presentasi biji jagung rusak, 5. adalah tingkat kebersihan. Dan selanjutnya adalah parameter pengamatan kapasitas pemipil. Ini rumusnya KPO
sama dengan WPO kali 60 per T. Nah, KPO sendiri adalah kapasitas keluaran pemipilan jagung kilogram per jam. Nah, WPO adalah berat total biji jagung yang ditampung pada lubang pengeluaran utama selama T menit per kilogram, dan T waktu pemipilan yang sudah ditentukan. Dan persentase biji jagung yang rusak adalah WR sama dengan WR1 kurangin WR2 per dalam kurung WC kurang WK kali 100%. Nah, keterangan dari WR sendiri adalah persentase biji jagung yang rusak, dan WR yang pertama adalah bobot biji jagung yang rusak karena pengeluaran dari mesin pemipilan jagung, dan WR kedua adalah bobot biji jagung rusak sebelum dipipil, dan WC itu adalah bobot contoh, dan WK adalah bobot kotoran. Nah, tingkat kebersihan rumusnya adalah TB sama dengan WP1 per WP kali 100%. Nah, TB itu adalah tingkat kebersihan biji jagung, WP1 adalah bobot jagung utuh dan rusak yang keluar dari lubang pengeluaran utama, dan WP adalah bobot total yang keluar dari lubang pengeluaran utama. Dan konsumsi bahan bakar itu adalah rumusnya FC dan VC per T. Keterangannya adalah FC itu adalah bahan bakar minyak, dan VC itu adalah kebutuhan bahan bakar, dan T adalah waktu yang diperlukan untuk pemipilan. Dan sini hasil pembahasan. Nah, yang pertama adalah kapasitas pemipilan. Proses pemipilan dilakukan pada 3 kecepatan putaran poros pemipil, yaitu 500 rpm, 600 rpm, dan 700 rpm. Pemipilan dilakukan 3 kali pengulangan dengan memasukkan bahan masing-masing 10 kg jagung berkelobot. Kapasitas pemipilan juga dipengaruhi oleh waktu pemipilan, di mana semakin rendah putaran silinder pemipilan maka waktu yang dibutuhkan untuk pemipilan bahan semakin lama. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Umar pada tahun 2010, di mana semakin tinggi putaran silinder perontok, kemungkinan terlepasnya biji jagung pada ujung tongkol semakin baik karena adanya keseimbangan lenturan sarangan dengan kecepatan putar silinder perontok. Persentase biji jagung rusak. Persentasenya biji jagung rusak pada 3 variasi kecepatan berturut-turut adalah 3,89%, 3,72%, dan 3,64%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah putaran silinder, maka semakin tinggi persentase biji jagung rusak pada kecepatan 500 rpm. Waktu yang dibutuhkan bahan untuk diproses dalam ruang pemipilan semakin lama, sehingga gesekan antara biji jagung dengan gigi pemipil semakin besar. Hal ini mengakibatkan bertambahnya jumlah biji jagung retak, sehingga persentase biji jagung rusak setelah dipipil semakin besar. Nah, tingkat kebersihan adalah kecepatan putaran poros pemipil, maka persentase tingkat kebersihannya semakin besar. Hal ini disebabkan oleh semakin tinggi kecepatan putar poros pemipil, maka semakin besar massa udara yang dibawa oleh blower kipas pembersih atau kipas pembersih, sehingga kotoran yang terikut pada jagung yang dipipil lebih mudah untuk dihembuskan keluar. Dan kadar air pada jagung juga dipengaruhi, sangat berpengaruh sekali untuk tingkat kebersihan jagung hasil pipilan. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Jamilah et al. 2017. Nah, bahwa jagung yang telah dipanen menggunakan mesin pemanen jagung kombinasi masih bercampur dengan kotoran yang berasal dari kulit, batang, dan bonggol jagung. Hal ini disebabkan oleh massa jenis kotoran menjadi lebih berat ketika kadar air semakin besar. Nah, sehingga proses pembersihan menggunakan blower itu menjadi tidak optimal. Dan konsumsi bahan bakar sendiri, proses pembakaran yang terjadi di dalam silinder mesin dipengaruhi oleh putaran poros pemipil yang tinggi, dan selanjutnya akan mempengaruhi tingkat kebutuhan bahan bakar mesin. Nah, dan pernyataan ini telah diakui, dan ini telah dilakukan penelitian oleh Panjaitan pada tahun 2013, karena bahwa besarnya konsumsi bahan bakar erat kaitannya dengan proses pembakaran dalam silinder. Semakin sempurna proses pembakaran, semakin efisiensi dan konsumsi bahan bakarnya. Dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembakaran di dalam silinder ini. Salah satunya adalah campuran bahan bakar dan udara. Dan ini diakui oleh Alwi pada tahun 2017 bahwa tingkat konsumsi bahan bakar juga dipengaruhi oleh kecepatan yang terlalu rendah cenderung mengkonsumsi bahan bakar yang terlalu banyak. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kawan-kawan.